Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita mulai petualangan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua pimpin doa. Siap rapi. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Sandi, Bu. Siapa? Sandi, Bu. Kenapa? Sakit. Oke, baik, kita doakan semoga Sandi lekas sembuh dan bisa sekolah kembali. Amin. Oke, baik anak-anak. Ibu punya pertanyaan unik. Coba kalian bayangkan satu hal yang paling menyebalkan saat kalian berada di sekolah. Misalnya, sepatu basah kuyup karena kehujanan. Ada yang punya kesalahan? Saya, Bu. Antrian kantin yang panjang banget sampai jam istirahat habis, Bu. Bagus. Nah, tahukah kalian kekesalan yang saya pun rasakan itu sebenarnya adalah awal dari ide bisnis bernilai jutaan rupiah. Hari ini kita akan belajar menyusun kerangka pemikiran ide bisnis yang sistematis mulai dari latar belakang, masalah, hingga solusi. Tujuannya agar kalian bisa menyajikan gagasan secara logis dan kreatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang anatomi ide bisnis. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah murid mampu menyusun kerangka pemikiran berdasarkan ide bisnis atau pengajuan usul yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan solusi secara sistematis. Dalam dunia bisnis dan komunikasi administratif, gagasan tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Ide bisnis yang bernilai jutaan rupiah seringkali berawal dari sebuah kekesalan atau masalah yang dihadapi sehari-hari. Sebagai murid SMK, kalian diharapkan mampu mengolah gagasan tersebut menjadi usul yang logis, kritis, dan kreatif. Untuk menyusun kerangka pemikiran yang sistematis, kita menggunakan struktur PSB. Struktur ini berfungsi sebagai logika runtut agar pesan atau usulan kita mudah diterima oleh orang lain. Nah, apa itu struktur PSB? Struktur PSB adalah sebuah kerangka pemikiran sistematis yang digunakan untuk menyusun gagasan, pikiran, atau pesan agar memiliki alur logis dan runtut. Nah, problem atau masalah, elemen pertama ini berisi identifikasi mengenai kesulitan, hambatan, atau fenomena yang dianggap mengganggu dan membutuhkan solusi. Fokus menemukan titik masalah, misal sepatu basah saat hujan atau antrian kantin yang lama. Tujuannya menjadi landasan atau latar belakang mengapa sebuah ide perlu diajukan. Nah, solusinya setelah masalah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menawarkan gagasan atau cara untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus memberikan jawaban yang kreatif dan aplikatif terhadap masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya menunjukkan bagaimana sebuah masalah dapat diselesaikan secara teknis atau prosedural. Selanjutnya di sini ada benefit, yaitu manfaat. Elemen terakhir ini menjelaskan keuntungan atau nilai tambah yang didapatkan jika solusi tersebut diterapkan. Fokusnya menekankan pada dampak yang positif atau kegunaan dari solusi yang diajukan. Tujuannya memberikan alasan kuat agar usulan tersebut diterima oleh pihak lain. Sudah paham anak-anak?
Sudah. Dalam menjelaskan ide, kita menggunakan struktur PSB, problem, solusi, dan benefit. Bayangkan seperti dokter dan pasien, pasien yang datang dengan penyakit problem. Dokter memberi obat, solusi, dan pasien pun sembuh. Benefit itu manfaat. Urutannya harus runtut, tidak boleh terbalik. Saya mau nanya, Bu. Ya, boleh Kia. Berarti kita harus tahu dulu masalahnya apa ya, Bu? Nah, tepat sekali Jakia. Sekarang mari kita simak video berikut ini. Perhatikan baik-baik apa masalah yang muncul ada di sana. Tolong perhatikan ya. Pernahkah kalian merasakan kesal karena suatu alasan saat tidak di sekolah? Jangan hanya kesal, karena kalian memakai kesalahan berawal dari ide bisnis berbentuk. Dengan struktur PSB yang lembut, ide sederhana bisa menjadi usulan profesional yang sistematis. Sekarang, giliran kalian, mari kita ubah masalah menjadi solusi yang logis dan kreatif. Semangat! Baik anak-anak, berdasarkan tayangan video tadi, apa problem utamanya? Saya, Bu. Ya, Noval? Masalahnya ada di alas kaki yang basah mengurangi daya cengkram pada lantai atau licin dan merusak kenyamanan belajar karena lembab, Bu. Analisis yang tajam, Noval. Itu poin P-nya. Kita sekarang bayangkan kalian adalah inovator. Apa solusi yang terlintas secara spontan? Saya, Bu. Pakai aja. Mungkin penyediaan alat pengering sepatu otomatis di depan kelas, Bu. Menarik, kalau solusi ini diterapkan, apa manfaat atau nilai tambahnya bagi sekolah? Siswa tetap kering, lantai kelas tidak becek, dan konsentrasi belajar tidak terganggu oleh bau sepatu lembab, Bu. Luar biasa jawaban kalian tadi. Tapi ingat, dalam keterampilan menjelaskan, urutan itu adalah kunci. Jika kalian menjelaskan solusi sebelum masalahnya, jelas orang lain tidak akan paham mengapa solusi kalian penting. Ada yang tahu kenapa? Saya, Bu. Ya, Cindy. Karena kalau masalahnya belum jelas, solusinya jadi terasa tidak berguna, Bu. Tepat sekali. Ibarat dokter memberi resep obat tanpa memeriksa sakitnya apa. Nah, sekarang Ibu tantang kalian untuk menjadi dokter ide bisnis bagi masalah yang ada di kartu ini. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Di tangan Ibu ada kartu masalah yang harus kalian kerjakan. Perhatikan instruksi Ibu. Tugas kalian bukan hanya sekadar mengisi lembar kerja, tetapi menyusun anatomi ide bisnis yang logis. Ibu pengen saat presentasi nanti kalian bisa menjelaskan hubungan sebab dan akibatnya. Ibu, Ya, Sela? berarti di bagian manfaat kita harus jelaskan bagaimana solusi itu benar-benar mengobati masalahnya ya, Bu. Tepat sekali, Sela. Itulah yang disebut dengan logika runtut. Jangan gunakan bahasa santai, gunakan bahasa administratif agar ide kalian terdengar profesional dan meyakinkan. Misalnya, jangan bilang biar enak, tapi gunakan meningkatnya kenyamanan operasional. Sudah paham semua? Paham. Silakan setiap kelompok maju ke depan dan ambil kartu. Sekarang silahkan kalian buka kartu masalahnya. Identifikasi P-nya, didiskusikan S-nya, yang paling kreatif, lalu simpulkan M-nya. Kerjakan tugas tersebut pada lembar LKPD, kanvas ide bisnis. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan tugasnya kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, bagaimana analisis kartu masalah kalian?
Masalahnya, parkiran tidak ada atap, Bu. Jadi kalau hujan, sepatu siswa langsung basah kuyup. Tepat. Nah, dalam menjelaskan solusi, jangan hanya berpikir membangun atap yang mahal. Coba pikirkan solusi kreatif yang lebih cepat. Silahkan tulis ide kalian ya. Semangat! Iya, Bu. Kelompok 2, Ibu lihat kalian sedikit berdebat. Apa kendalanya dalam menjamukan masalah antrean dengan solusi? Kami bingung, Bu, apakah solusinya menambahkan penjualan atau menambahkan meja? Coba kita lihat akarnya. Masalahnya adalah waktu istirahat habis karena antrean tidak teratur. Jika kalian menambah meja, apakah antrean akan lebih cepat? Tidak juga ya, Bu. Harusnya sistem pemesanannya yang diperbaiki. Nah, itu dia. Itulah fungsi berpikir logis. Fokuslah pada solusi digital atau sistem pre-order. Jelaskan dalam LKPD kalian. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Kelompok 3, ini masalah yang cukup mengganggu indera penciuman ya. Bagaimana kalian menyusun kerangka pemikirannya? Kami ingin membuat pupuk kompos, Bu. Tapi kami bingung cara menjelaskan agar terlihat seperti ide bisnis. Gunakan anatomi ide bisnis. Masalahnya adalah bau tidak sedap yang mengganggu konsentrasi belajar. Solusinya adalah pengolahan limbah organik sekolah menjadi produk bernilai guna. Apa manfaatnya bagi sekolah selain bau hilang? Bisa jadi penghasilan tambahan untuk kas OSIS dari jualan pupuk, Bu. Cerdas, masukkan poin potensi keuntungan ekonomi itu ke dalam bagian manfaat menggunakan diksi yang tepat ya. Semangat! Waktu diskusi hampir habis. Ibu lihat kalian semua kelompoknya sudah mulai menyambungkan masalah dengan solusi secara sistematis. Pastikan kerangka kalian siap untuk dipresentasikan di depan kelas. Baik semuanya, waktu diskusi telah habis. Silahkan duduk yang rapi. Sekarang adalah saat yang paling dinantikan, yaitu presentasi. Ingat, saat satu kelompok menjelaskan, kelompok lain bertugas menyimak dan memberikan masukan yang kritis secara logis. Mari kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan inovator parkir SMK. 1. Problem ketidaksediaan infrastruktur pelindung atap pada area parkir sekolah mengakibatkan paparan langsung air hujan terhadap kendaraan dan alas kaki siswa. Hal ini menyebabkan sepatu siswa menjadi basah kuyup, yang memicu rasa tidak nyaman serta menurunkan fokus selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 2. Solusi penyediaan jasa penyewaan pelindung sepatu, cover shock tahan air di area gerbang parkir, serta pengadaan loker pengering sepatu otomatis electric solder bagi siswa yang telanjur terpapar air hujan. 3. Manfaat meningkatkan standar higienitas dan profesionalisme penampilan siswa di lingkungan sekolah. Selain itu, solusi ini menjamin stabilitas, konsentrasi, belajar serta mencegah kerusakan pada fasilitas kelas akibat lantai yang basah dan kotor. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pelindung sepatunya juga basah? Apakah tidak menambah masalah baru? Pertanyaan bagus. Kami menyediakan sistem tukan kering, jadi perlindungan yang basah akan langsung masuk mesin pengering kami, sementara siswa menggunakan yang baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Penjelasan yang sangat logis. Kalian berhasil menyambungkan masalah teknis dengan solusi layanan yang aplikatif. Penggunaan istilah kenyamanan operasional dalam LKPD kalian juga harus sudah tepat secara administratif. Silakan duduk untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya sekarang kita kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan digital kantin solutif hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan struktur PSB. 1. Problem masalah sistem antrian kantin yang masih bersifat konvensional dan tidak teratur menyebabkan terjadinya penumpukan massa pada jam istirahat. Akibatnya, efisien waktu istirahat siswa menjadi berkurang secara signifikan hanya untuk mengantri makan. 2. Solusi implementasi sistem pemesanan makanan berbasis digital pre-order application yang memungkinkan siswa memesan menu sebelum jam istirahat dimulai. 3. Manfaat optimalisasi manajemen waktu istirahat siswa serta meningkatkan efektivitas operasional bagi pengelola kantin. Hal ini juga mendukung terciptanya sirkulasi pelayanan yang lebih sistematis dan terukur di area satuan pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya Bu, untuk pembelajarannya aplikasi ini harus punya fitur notifikasi kalau mau makanan sudah siap, pasca siap, terjadinya kerumunan lagi di depan meja kantin. Terima kasih kelompok 3, itu masukan yang sangat kreatif untuk pengembangan aplikasi kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Bagus sekali kelompok 2, kalian menunjukkan kemampuan kritis dalam membedah alur transaksi di kantin. Presentasi kalian runtut dan sangat sistematis sesuai struktur PSM. Oke, sekarang kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan biopori digital dan waste management. Untuk yang pertama adalah problem atau masalah pengelolaan limbah sisa makanan yang belum terintegrasi menyebabkan terjadinya pembusukan terbuka di tempat sampah kelas. Kondisi ini menghasilkan polusi udara atau bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan serta beresiko terhadap kesehatan lingkungan di area sekolah. Untuk yang kedua, solusi pengadaan tempat sampah khusus organik yang terintegrasi dengan sistem pengolahan pupuk cair, komposter, menggunakan teknologi bioaktivator untuk mereduksi aroma tidak sedap secara instan. Untuk yang ketiga, benefit atau manfaat, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas polusi udara. Implementasi ini juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui produksi pupuk organik mandiri yang mendukung program kelestarian lingkungan sekolah. Cukup sekian dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, bagaimana cara kalian memastikan proses pengempasan itu sendiri tidak menimbulkan bau baru di dalam kelas? Kami menggunakan teknologi kedap udara dan pembahanan cairan E4 untuk mempercepat pembusukan tanpa aroma menyengat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Ide yang sangat kreatif dan inovatif. Kalian tidak hanya menyelesaikan masalah bau, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi sekolah. Ini adalah contoh kerangka pemikiran yang sangat matang. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu sangat bangga melihat bagaimana kalian tidak hanya sekedar memberikan ide, tapi mampu menyusun alur yang logis dan runtut sesuai struktur PSM yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin memberikan apresiasi khusus kepada kelompok 3 kerangka ide bisnis kalian mengenai pengolahan limbah sampah organik adalah yang paling sistematis dan paling matang secara logika pada hari ini. Selamat ya. Nah, sebagai penguatan terakhir, ingatlah bahwa sebuah usulan atau ide bisnis hanya akan diterima dengan baik oleh orang lain jika memiliki alur yang runtut dan sistematis. Tanpa PSM yang kuat, ide secanggih apapun akan sulit dipahami. Sekarang, mari kita lakukan refleksi singkat. Ibu akan membagikan kertas kecil. Silakan tuliskan satu
Oke, baik anak-anak. Jika sudah menulis, kumpulkan di meja ibu, dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Kelompok 2. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 3. Sudah semua? Sudah, Bu. Terima kasih atas semangat dan kegigihan kalian pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa bersama. Saya tutup mungkin doa. Siap rapi. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap kreatif dan selalu cari solusi dari masalah di sekitar kalian. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.